الحمد لله المتفضل بالنعم المتفرد بالجلال والكرم نحمده حمد الشاكرين ونستغفره استغفار المذنبين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين ونورا للمهتدين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأوصيكم ونفسي الخاطئة المقصرة بتقوى الله فإنها سبيل النجاة ومفتاح السعادة في الدنيا والآخرة. Jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita luangkan waktu sejenak untuk merenungi kehidupan kita hingga saat ini. Mungkin di antara kita telah ada yang menapaki usia 30 tahun. Sebagian dari kita sudah menginjak usianya 40 tahun, 50 tahun atau bahkan 60 tahun. Maka ingatlah, selama itu kita hidup, selama itu pula Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan nikmat demi nikmat kepada kita. Betapa banyak Allah melimpahkan nikmat kepada kita hingga saat ini. Dan nikmat itu akan terus Allah berikan hingga kita diwafatkan. Pertanyaannya, seberapa seringkah kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah hati kita ini benar-benar tunduk kepadanya? Atau justru kita lebih sering melakukan dosa dan maksiat kepadanya? Tenggelam dalam urusan dunia, sementara akhirat kita abaikan. Banyak orang yang menjalankan kehidupan ini dengan santai-santai. Yang dicari apa? Yang dicari adalah kesenangan duniawi semata. Karena banyak yang mengira kalau hidup ini masih panjang, seolah-olah kematian itu tidak akan menghampiri dirinya. Seolah-olah kematian itu hanya berlaku bagi mereka yang sudah tua. Padahal kematian tidak mengenal muda ataupun tua. Maka pantaslah Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan dalam firman-Nya, apa hasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main dan bahwa kamu mengira kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Hadirin rahimakumullah. Ayat ini menjadi peringatan yang tegas bahwa kita semua pasti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita merasa bahwa hidup ini aman, santai. Kita perlu bersungguh-sungguh untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlelah-lelah di dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mempersiapkan bekal kita menuju akhirat, sebab kematian itu bisa datang kapan saja. Kemudian jangan pula kita menganggap bahwa diri kita ini telah menjadi hamba Allah yang bersyukur. Hanya karena lisan ini sering mengucapkan kalimat alhamdulillah setiap kali kita mendapatkan nikmat.
Ingatlah bahwa syukur yang sejati bukan sekadar ucapan, namun syukur adalah ketaatan. Ia adalah wujud kepatuhan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengakuan atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Lalu bagaimana kita bisa dikatakan sebagai hamba Allah yang bersyukur sementara kita masih malas untuk melakukan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Salat sering kita lalaikan, sering ditunda-tunda. Pergi ke masjid, salat berjamaah sering kita malas. Al-Quran jarang kita sentuh. Majelis ilmu sering kita tinggalkan. Dosa terus kita ulang, tapi taubat selalu kita tunda. Usia terus bertambah, tapi hati semakin keras. Kita ini semakin dekat dengan liang kubur, sementara bekal akhirat belum juga kita siapkan. Hadirin rahimakumullah, satu hal yang penting yang sering kali kita abaikan dalam hidup kita ini adalah kurangnya kita perhatian terhadap agama kita sendiri. Inilah di antara sebab seorang sulit memperoleh hidayah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita begitu perhatian terhadap urusan dunia, rezeki dikejar, pendidikan dikejar, gelar dikejar, kedudukan dan jabatan pun dikejar. Saking asyiknya kita mengejar dunia sampai kita lupa terhadap sesuatu yang seharusnya kita perhatikan, yaitu bagaimana keadaan iman dan amal kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa." Tetapi kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Lihatlah kenyataan hari ini. Banyak orang yang cerdas, yang pandai dalam urusan dunia. Ilmu dikejar, sedangkan ilmu akhirat itu sedapatnya saja. Bangga dengan gelar sarjananya, menguasai ilmu teknologi, ilmu ekonomi dan juga bisnis, namun kosong dari ilmu agama. Hadirin, jangan sampai gara-gara kita tidak mau belajar Islam, ibadah kita banyak yang kelirunya, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akidah kita rusak. Dan juga kita tidak mengerti tentang apa itu tauhid, sehingga kita masih percaya tahayul, khurafat, kesyirikan di mana-mana dan tidak peduli dengan halal dan haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yubghidu kulla 'alimin bid-dunya jahilin bil akhirah." Sesungguhnya Allah Ta'ala membenci orang yang pandai dalam urusan dunia namun bodoh dalam perkara akhirat. Inilah manusia yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintar dalam urusan dunia tapi bodoh dalam urusan akhirat. Bukan tidak penting ilmu dunia itu, namun hendaknya seorang muslim itu dia mengimbangi ilmu dunianya dengan ilmu akhiratnya. Sebab kehidupan dunia itu hanya sementara, sedangkan akhirat itu selama-lamanya. Bagaimana mungkin kita habiskan usia kita hanya sekedar untuk mengejar yang fana ini, sementara perkara yang kekal kita abaikan. Ingatlah, dunia ini tidak memiliki masa depan. Semua akan kita tinggalkan. Kita teringat dengan ucapan Bapak Profesor Dr. B.J. Habibie rahimahullah. Ketika beliau berpidato di Kairo, beliau berpesan, "Saya diberikan kenikmatan oleh Allah ilmu teknologi sehingga saya bisa membuat pesawat terbang. Tapi sekarang saya tahu bahwa ilmu agama itu lebih bermanfaat untuk umat." Kata beliau, "Kalau saya disuruh memilih antara keduanya, maka saya akan memilih ilmu agama." Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ucapan seorang doktor sekaligus profesor yang kepandaian ilmunya tidak diragukan lagi. Beliau telah banyak menikmati dan menguasai ilmu tersebut. Namun setelah membandingkannya, beliau menyadari bahwa ilmu agama jauh lebih utama. Hadirin, oleh karena itu bersungguh-sungguh dalam memahami Islam, itulah tanda Allah telah menghendaki kebaikan untuk kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama.
Artinya bahwa tanda kebaikan dari Allah itu ukurannya bukan Allah memberikan kita banyak harta, bukan Allah memberikan kita banyak jabatan atau bisnis kita lancar, tapi tanda Allah menghendaki kebaikan untuk kita adalah hati yang ingin selalu belajar, memahami agama yang benar. Coba tanya kepada diri kita sendiri, apakah ada kemauan dalam diri kita untuk belajar Islam? Maka jika ada dorongan untuk belajar Islam, menghadiri majelis ilmu, itu tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Tapi jika hati berat untuk ilmu, boleh jadi Allah belum menghendaki kebaikan untuk kita. Maka paksakan diri kita untuk menutup pintu hidayah dengan doa dan usaha, daripada kita harus dipaksa untuk merasakan panasnya api neraka. Hadirin rahimakumullah, agama bukan sekedar identitas, tetapi ia adalah bekal utama dalam perjalanan hidup dan kunci keselamatan di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Allah sudah memperingatkan untuk menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menjaga diri kita, keluarga kita dari api neraka? Tidak ada cara lain lagi kecuali dengan belajar Islam, kemudian menempuhnya sebagai jalan untuk menuntun kita. Itulah jalan yang telah Allah tetapkan sebagai petunjuk menuju keselamatan. Wa may yattabi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama tersebut. Ayat ini menegaskan bahwa Islam adalah jalan satu-satunya menuju keselamatan. Oleh karena itu, maka menempuh jalan Islam haruslah dengan ilmu, sebab tanpa ilmu kita tidak akan tahu mana perintah yang wajib, tidak tahu tentang halal dan haram, tidak mengenal Allah Azza wa Jalla, dan tidak tahu cara beribadah yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulnya. Karena takwa juga tidak akan bisa diraih melainkan dengan ilmu. Menjadi orang yang bertakwa tidak akan bisa diraih tanpa ilmu. Abu Darda radhiyallahu an, beliau berkata, la takunu taqiyan hatta takuna aliman. Engkau tidak akan mampu menjadi orang yang bertakwa hingga engkau menjadi orang yang berilmu. Begitu indah dan dalam makna ucapan ini bahwa ilmu merupakan jalan menuju takwa. Hadirin rahimakumullah, maka janganlah kita menunda-nunda untuk kembali kepada Allah. Tidak perlu kita menunggu waktu yang luang, tidak perlu pula kita menunggu waktu tua untuk kembali kepada Allah. Karena siapa yang menjamin umur kita masih panjang? Siapa yang bisa memastikan bahwa kita besok akan hidup? Perhatikanlah bahwa waktu merupakan modal yang berharga dari Allah. Usia yang terus berjalan adalah kesempatan meraih pahala dan ridhonya. Jika orang berpikir keras untuk memanfaatkan modal usaha yang kita miliki untuk keuntungan dunia, maka seharusnya kita harus lebih bersungguh-sungguh memanfaatkan modal waktu usia kita untuk mendapatkan keuntungan akhirat. Manusia dalam memanfaatkan waktu itu terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah orang yang berangkat dengan modal, kemudian dia pulang dengan mendapatkan keuntungan yang banyak. Artinya waktunya itu diisi dengan ketaatan dan amal soleh. Kemudian yang kedua, orang yang berangkat dengan modal, namun dia pulang dalam keadaan kosong, tidak membawa apa-apa. Waktunya itu habis tanpa manfaat. Yang ketiga, orang yang berangkat dengan modal, tapi pulang dia menanggung banyak hutang. Waktunya dihabiskan untuk dosa dan maksiat. Yang merugi tentu saja adalah orang yang kedua dan yang ketiga. Tapi yang paling merugi adalah orang yang ketiga. Dia habis modalnya, tapi hutangnya numpuk. Artinya dosanya itu lebih banyak ketimbang amal solehnya. Jika Allah tidak ampuni, maka dia akan terancam dengan siksa api neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka manfaatkan waktu sebaik mungkin, karena setiap detik itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Mulailah untuk belajar Islam. Luangkan waktu dan jangan malas untuk segera memperbaiki ibadah kita, membenahi tauhid dan menguatkan akidah kita, karena semua perbaikan itu akan
akidah, tauhid ibadah, akhlak dan yang lainnya tidak akan mungkin berubah ke arah yang lebih baik tanpa ilmu. Selama kita tidak belajar Islam, selama itu pula kita akan kesulitan untuk merubah dan memperbaiki diri kita. Sebab tanpa ilmu, amal itu akan berjalan tanpa arah. Tanpa ilmu, kita tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi wattiba'u amrah wajtanibu nahyah taflihu fid dunya wal akhirah. Hadirin rahimakumullah, sebentar lagi kita akan menyambut hari raya Idul Adha, hari besar yang syarat dengan makna. Kisah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam itu bukan sekedar sejarah, tapi pelajaran tentang ketaatan dan pengorbanan yang didasari dengan iman dan ilmu. Tanpa ilmu seseorang bisa salah memahami makna dari pengorbanan. Tanpa ilmu ibadah bisa melenceng dari tuntunan. Maka menyambut Idul Adha bukan hanya soal berkurban, tapi juga momen untuk memperdalam pemahaman ilmu agama. Hadirin rahimakumullah, semoga khutbah ini menjadi pengingat, menumbuhkan iman dan takwa dan membangunkan kita dari kelalaian. Semoga Allah melembutkan hati kita untuk kembali kepadanya, menjadi hamba yang peduli pada agama dan menutup hidup kita dengan husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da' ad-din. Allahumma ij'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma waffiq ulata umurina lima tuhibbu wa tarda wa khudh bi nawasihim ila al-birri wat taqwa. Allahumma inna nas'aluka الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة يرحمكم الله.